Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya yang sedang menonton video ini. Saya Andrian Juli Ratmono dengan NIM C1L019021 sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau mendeskripsikan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Google Classroom atau GCR. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fitur yang ada dan saya akan memperagakan sebagai seorang guru. Dan tentunya nanti saya akan mulai dengan membuat kelas, kemudian nanti saya akan membuat kolom absensi, terus bagaimana menyampaikan materi atau memberikan materi melalui e-book yang ada. Terus yang ketiga saya akan membuat kolom penugasan. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama di sini kita create dulu. Di sini ada tanda plus, di sini ada pilih join class atau create class. Karena saya merupakan sebagai seorang guru, saya akan klik create class. Ya, di sini ada nama kelas, class name, section, subject, dan room. Yang mungkin untuk mempermudah diterjemahkan terlebih dahulu. Ya, di sini kita buat kelas. Nah, di sini nama kelas, karena wajib saya akan mengisi sesuai dengan jurusan saya dan yang berkaitan dengan jurusan saya yaitu ekonomi. Saya akan masukkan ekonomi dan diberi nama kelas untuk kelas 12 IPS 3. Untuk bagian di sini saya masukkan harinya, hari Rabu, pukulnya pukul 7.00. Untuk subjek mungkin saya kosongkan. Terus untuk kamar atau room saya kasih nama saya sebagai guru, masukkan nama saya Andrian Juli. Setelah itu kita create. Nah, tunggu beberapa saat. A few minutes later. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengundang teman-teman anggota kelompok saya untuk masuk ke dalam kelas ini, kelas ekonomi kelas 12 IPS 3. Saya akan membagikan terlebih dahulu linknya. Ya, sambil menunggu di sini sebagai seorang guru, di sini ada penjelasan mengenai nama kelasnya, terus seksinya kapan, di sini ada kode kelasnya, dan untuk Google Classroom sendiri ini bisa ditautkan dengan link Google Meet. Jadinya nanti ketika peserta didik atau siswa membuka Google Classroom, nanti di sini ada bisa mengklik link Meet untuk ke Google Meet-nya. Nah, di sini bisa memilih. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, bahan, dan di sini ada menentukan tema. Di sini untuk para siswanya. Nah, di sini juga bisa diatur kembali jika ingin merubah. Kalau sudah, di sini kita kembali ke awal. Nah, di sini sudah ada 4 ya, ada Muhammad Rizal Anggoro, Nabila Nur Hidayah, Dira Agustina, dan Mbak Anindita Tristi. Ya, untuk di sini dari Mbak Dira Agustina itu NIM-nya NIM 12, Mbak Anindita NIM 37, Mbak Nabila NIM 3, dan Muhammad Rizal NIM 35. Nah, di sini berhubung teman-teman kelompok saya sudah masuk, di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Pertama di sini saya akan membuat tugas. Yang pertama di sini saya akan mencoba membuat fitur tugas. Terus di sini saya bisa menambahkan judulnya misalnya tugasnya latihan soal ekonomi. Nah, di sini instruksinya bisa dimasukkan, kerjakan halaman 20. Ini permisalan saja. Nah, di sini untuk pengaturannya
bisa diberikan kepada semua murid atau ke beberapa murid saja. Nah, di sini kalau semua murid berarti diperuntukkan untuk yang ada di kelas ini. Kalau misal untuk remedian bisa juga nanti ada yang misal yang remedi berarti yang suruh mengerjakan itu bisa. Terus untuk poinnya juga bisa divariasikan, bisa poin 100 atau tidak dinilai. Terus bisa juga 70 atau 80 dan sebagainya. Terus untuk ini untuk satu temponya bisa diatur juga. Nah, misal saya untuk tanggal dan waktu jatuh temponya saya atur hari ini. Terus untuk jamnya saya atur jam 8. Saya atur jam 8. Dan saya atur. Terus untuk topik mungkin nggak usah. Dan setelah ini kalau ingin menambahkan file itu bisa di sini ada file drive. Ini tautan link misal website atau gimana. Kalau misal seorang guru punya blog atau web bisa ditautkan di sini. Terus kalau mengajukan ini bisa dimasukkan upload dari komputer, mengambil file dari komputer atau dari drive juga bisa. Terus bisa juga di sini dari YouTube. Terus kalau di sini membuat bisa dari Google Docs, Slide atau ini dan sebagainya sampai Google Formulir. Nah, di sini saya langsung saja di sini tetapkan. Nah, di sini sudah masuk. Di sini juga sudah masuk di bagian classwork atau tugas. Ya, di sini sudah ada latihan soal ekonomi, terus kerjakan halaman 40. Nah, di sini udah ada. Jadi yang turun it belum ada, tapi yang asin udah 4, berarti udah terkirim ke anak-anaknya. Nah, di sini untuk grades untuk kelasnya di sini ada ya kayak seperti ini aktivitasnya. Jadi nanti yang ngirim soal itu siapa aja, terus yang ngirim ini siapa aja yang udah ngerjakan gitu. Jadi nanti ketahuan siapa yang ngirim sama yang enggak. Ya, lanjut setelah yang pertama ini ada tugas berupa latihan soal ekonomi. Yang kedua kita coba untuk fitur yang kedua yaitu mengenai tugas kuis. Nah, di sini tugas kuis ini nantinya dikaitkan dengan Google Form gitu. Jadi nanti ketika di sini dimasukkan judul, terus instruksinya apa, opsional berupa ya misalnya petunjuk, terus ini nanti sang guru bisa membuat kuis di sini. Nah, ini lagi loading. Nah, di sini guru bisa membuat kuis, blank kuis, nanti setelah selesai dibuat nanti akan terkirim gitu, masuk di sini. Nah, misal judul kita buat apa dengan judul latihan soal permintaan, misal ini kerjakan dengan jujur. Nah, di sini ini sudah ada ini, kalau bisa diisi, tapi coba tidak diisi, tidak saya buat. Nah, di sini untuk pengaturan atau mengenai settingnya itu sama. Kalau misal tugas di sini sama, untuk muridnya bisa semua murid atau tertentu saja. Terus poin juga bisa diatur, bisa tidak dinilai juga bisa. Poinnya juga bisa bervariasi, bisa 70, 80 sampai 90. Dan untuk due date juga bisa diatur kapan due date-nya. Misal saya sini atur tanggal 19, waktunya itu jam 1 siang. Nah, di sini untuk topik nggak usah. Nah, coba kirim saja. Nah, intinya di sini untuk yang tugas kuis. Nah, ini bisa dikerjakan di sini di Google Quiz. Jadi nanti
siswa membuka soal di sini. Nah, untuk di sini yang di grade atau kelas ini sudah masuk, terus nanti diketahui siapa aja yang sudah mengerjakan, siapa yang sudah yang belum mengerjakan itu. Tapi di sini saya tidak ada soalnya, di formnya tidak ada soalnya, jadi saya di sini kosong. Nah, selanjutnya fitur yang ketiga untuk guru, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini untuk yang pertanyaan itu ada dua untuk absensi biasanya, yaitu jawaban singkat dan pilihan ganda. Nah, untuk jawaban singkat itu seperti ini, saya coba isi. Untuk yang pertama, pertanyaan absensi pertemuan 5. Pertemuan 5. Terus tuliskan nama dan nomor absen. Karena ini untuk siswa kelas 12 ya, saya tuliskan nomor absen. Nah, di sini untuk short answer ya, jadi mereka suruh menulis nama dan absennya. Nah, di sini untuk pengaturnya sebenarnya masih sama. Untuk siswanya bisa untuk semua, bisa untuk tertentu. Terus karena absen saya coba tidak beri nilai, tidak dinilai. Due date-nya saya masukkan tanggal 19 atau mungkin hari ini. Today untuk ininya waktunya jam 9. Nah, topik nggak usah. Nah, di sini tulis. Nah, di sini kita coba langsung meminta untuk mereka menjawab. A few minutes later. Nah, ini belum ada. Nah, di sini udah ada satu yang turn in. Kita coba lihat. Nah, di sini Mbak Nindita sudah menuliskan nama dan NIM-nya. Nah, di sini yang belum mengisi ada Mas Muhammad Rizal, Mbak Nabila Nur, dan Mbak Dira Agustina. Nah, mungkin sambil nunggu ya, kita coba yang satu lagi, yang pertanyaan satu lagi. Nah, di sini udah ada 2 yang turn in, yang 2 masih ditugaskan. Kita coba buat yang satu lagi. Di sini yang tadi kan jawaban singkat, dan ini saya mencoba pilihan ganda. Di sini tuliskan absensi sama pertemuan 5. Di sini pilih sesuai misal keadaan atau kondisi kalian sebagai siswa. Nah, di sini kita bisa menentukan opsi 1 itu apa. Nah, di sini saya memberikan opsi hadir, dan yang kedua opsinya saya kasih sakit, dan yang ketiga saya tambahkan izin. Nah, terus di sini untuk pengaturan sebenarnya masih sama, masih umum untuk semua murid atau murid tertentu. Terus poin ini tidak usah, tidak dinilai. Due date-nya kita samakan saja hari ini. Terus waktunya jam 9. Oke. Di sini tambahkan opsi izin kelas 1. Oke. Nah, di sini sudah ada 3. Nah, di sini juga bisa diatur bold, italic, underline, terus dikasih bullet dan atau dihapus formatnya gitu. Ya, untuk variasi saja di sini mungkin. Ya, di sini juga sebenarnya bisa menambahkan file, bisa di Google Drive, tautan, mengajukan atau YouTube. Nah, di sini saya coba langsung meminta mereka untuk menjawab. Nah, di sini yang tadi sudah ada 3 yang turn in. Kita coba lihat dulu. Di sini ada 1 yang belum. Nah, di sini udah ada 4. Muhammad Rizal sudah, Mbak Nabila sudah,
Mbak Dira, Mbak Anindita, berarti yang di sini sudah absen semua. Nah, terus yang selanjutnya, yang ini, yang absensi yang selanjutnya. Nah, di sini yang sudah hadir, di sini udah ada Mbak Nabila, yang masih belum mengisi ada 3. Jadi nanti kalau sudah ada mengisi sakit, di sini di bawahnya ada tulisan sakit, ada yang izin ya ditulis, nanti di bawahnya ada tulisan izin. Coba di refresh. Nah, di sini loading dulu, masih loading. Nah, di sini yang hadir ada Mbak Nabila, yang sakit kosong. Nah, dan yang di sini ini ada 2 dari Mas Muhammad Rizal dan Mbak Anindita. Mbak Dira belum ngisi. Nah, kita kembali di sini. Nah, tadi kan absensi udah selesai ya, dan Mbak Dira belum absen. Ya, kita lihat dulu, coba lihat lagi. Ya, di sini, wah, Mbak Dira udah absen ya. Di sini kita coba lihat. Ya, di sini yang hadir Mbak Nabila, terus oh ya, Mbak Dira ngisi sakit. Mas Rizal dan Mbak Nindita ngisi izin. Ya, berarti di sini udah ngisi semua ya. Nah, di sini udah ngisi semua. Nah, terus kita dilihat di sini udah ada 4 yang turn-in. Terus untuk yang selanjutnya itu pakai fitur yang terakhir. Di sini ada material. Nah, di sini material maksudnya untuk mengirimkan file materi gitu, baik berupa ketikan Word atau ebook gitu. Ebook yang sesuai dengan materi yang akan diberikan gitu. Ya, di sini saya mencoba ini materi, saya tulis materi permintaan. Di sini untuk deskripsinya saya asal saja ketikan, baca, dan rangkum. Nah, di sini kan karena materi ya, di sini saya lampirkan file. Di sini ada beberapa pilihan, opsi pilihan dari Google Drive, dari link website atau blog, terus dari file di komputer, dan dari link YouTube. Nah, di sini karena saya menggunakan file yang ada di komputer ini, berarti saya pilih file. Nah, di sini ketik atau klik browse. Nah, di sini saya asal saja. Nah, klik open. Nanti tunggu loading atau mengirim. Nah, di sini udah masuk filenya. Nah, sekarang tinggal di sini opsinya atau pengaturannya untuk semua siswa atau untuk beberapa saja atau siswa tertentu saja. Di sini saya gunakan semua siswa. Terus kemudian saya klik post. Ya, saya posting, dan nanti untuk materi ini bisa dibuka atau bisa dilihat oleh semua peserta didik gitu. Nah, di sini. Nah, ini sudah. Nah, ini ada materinya udah kelihatan berupa Word. Nah, di sini juga sudah masuk berupa materi. Nah, itu untuk fitur yang terakhir yaitu berupa materi. Ya, di sini ternyata masih ada satu lagi fitur, yaitu di sini adalah tema. Nah, kegunaan dari tema ini sendiri adalah untuk membuat tampilan seperti ini, seperti misal tugas-tugas itu menjadi lebih rapi dan dimasukkan ke dalam satu folder. Nah, kita coba contohkan. Nah, di sini ketika kita klik tema, nah kita akan masukkan judul dari tema atau topik. Misal pertemuan 1. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini ibaratnya ini dikatakan sebagai sebuah folder. Nanti di dalam tema pertemuan 1 nanti bisa berisi file-file atau seperti tugas, absensi, dan isi sebuah materi gitu. Dan coba kita buat lagi, kita buat misal tugas, kita buat tugas dengan judul latihan soal.
Ini sebagai permisalan, dan di sini kita masukkan topiknya itu di pertemuan 1. Jadi dimasukkan ke folder pertemuan 1. Nah, seperti ini. Nah, coba kita buat lagi. Ini pertanyaan untuk absensi kelas. Nah, di sini juga coba dimasukkan ke pertemuan 1. Terus kalau misal mau membuat topik baru lagi bisa lewat sini. Coba kita masukkan ke yang pertemuan 1 terlebih dahulu. Ini kita meminta untuk menjawab, mereka menjawab. Nah, di sini di folder pertemuan 1 ini ada berisi dua file. Dapat dikatakan dua file ini absensi dan latihan soal. Nah, kita juga bisa membuat tema yang baru lagi, itu pertemuan 2. Misal pertemuan 2 kita tambahkan. Nah, pertemuan 2 kita juga bisa menambahkan di sini, menambahkan tugas, kuis, pertanyaan, dan bisa materi. Terus kita juga bisa menambahkan yang di sini yang sebelumnya tidak masuk di dalam topik atau tema ke dalam yang tema yang sudah dibuat ke dalam pertemuan 1 atau pertemuan 2. Kita misal masukkan ke sini, yang ini materi permintaan, kita edit, sunting. Nah, di sini di topik kita masukkan ke pertemuan 2 atau pertemuan 1. Di sini saya mencoba masukkan ke pertemuan 2. Nah, ini di save, nyimpan. Nah, nanti masuk ke sini, materi pertemuan 2. Nah, tujuan dari pembuatan tema ini agar lebih rapi, untuk mempermudah guru juga ketika merekap hasil absensi atau hasil latihan soal atau nanti menyampaikan materi itu lebih mudah gitu. Jadi guru tidak lupa siapa saja yang misal tidak mengerjakan tugas di pertemuan ini, itu guru bisa lebih mudah untuk mencatatnya gitu, mencarinya. Nah, coba kita juga masukkan yang lain. Nah, di sini kita edit. Nah, di sini topik masukkan ke pertemuan 2. Nah, di sini sudah masuk. Jadi pertemuan 1 ada 2, ada filenya, ada perikatan file. Di sini juga pertemuan 2 ada filenya juga. Nah, dan ini akan terlihat lebih rapi dan enak dipandang itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau misal guru memberikan absensi atau pengumuman itu bisa lewat sini. Nah, di sini gunanya itu untuk kalau misal ada suruh latihan soal atau apa juga bisa lewat sini. Di sini itu apa ya, bisa digunakan untuk apa saja, baik itu untuk absensi atau mengirimkan untuk absensi atau memberikan pengumuman lain dan sebagainya, itu bisa di sini. Misal saya tuliskan absensi kelas, tulis absensi kelas pertemuan 5 12 US 3 pertemuan 5. Tuliskan nama dan nomor absen. Nah, di sini setelah itu di sini juga bisa sebenarnya bisa ditambahkan Google beberapa file dari berbagai sumber, dari Google Drive, link website, terus file dari komputer, dan ataupun link dari YouTube. Nah, di sini juga bisa, dan ini lebih lebih praktis gitu. Nah, di sini kemudian kalau misalnya ditambahkan file ya tinggal ditambahkan. Nah, terus kemudian post. Jadi
nanti kalau misalkan absensi itu siswa absennya di sini, absen, ketikkan absen, misal nama misal Nabila Nuridayah NIM 003. Nah, terus nanti muncul di sini dan guru bisa lihat siapa saja yang absen di kolom komentar gitu. Tapi kelemahannya mungkin dari membuat absen di sini itu nanti guru harus menghitung satu persatu gitu siapa saja yang sudah absen, daripada menggunakan yang fitur yang ada di sini. Di sini kan sudah sudah diatur, jadi nanti lebih rinci kalau menggunakan absensi yang di sini. Tapi di sini kelebihannya lebih praktis. Nah, jadi gitu. Di sini itu untuk yang beranda, ibaratnya untuk melihat apa saja yang ada di kelas. Nah, di sini untuk tugas-tugasnya guru bisa melihat tugasnya itu apa saja, baik itu ya berupa absensi, terus kuis, terus penyampaian materi itu apa saja yang di sini udah dibuat. Nah, di sini untuk melihat siapa saja peserta didiknya atau mahasiswanya, dan di sini grade-nya atau kelas. Nah, di sini ini untuk melihat kalau misal absensi atau latihan soal secara umum gitu, siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa saja yang sudah absen. Tapi kalau di sini itu hanya secara umum. Jadi misal yang tadi absensi pertemuan yang menggunakan multiple choice, di sini tidak diketahui ini hadir atau sakit atau izin, dan tapi di sini hanya dijelaskan mereka sudah mengisi atau sudah turn in, dan di sini juga sudah turn in. Jadi tidak diketahui apakah penulisannya benar atau tidak. Nah, di sini juga latihan soal. Nah, di sini diketahui yang sudah mengisi di sini warnanya hijau, dan yang tidak mengisi itu warnanya merah dengan tulisan missing. Nah, sedangkan yang ini tadi latihan soal, berhubung tidak ada yang mengerjakan dan tidak ada soalnya, jadi kosong. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi yang di sini itu yang untuk materi itu tidak masuk di sini, soalnya itu hanya berupa lampiran file dan tidak suruh mengerjakan atau menjawab gitu. Jadi yang ini hanya untuk gambaran secara umum dan diperuntukkan untuk yang misal siswa untuk menjawab suruh mengerjakan, intinya seperti itu. Ya baik, itu saja fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Dan sebagai seorang guru, dan di sini saya menerapkan seorang guru, bagaimana seorang guru membuat absensi, membuat latihan soal, terus mengirim materi itu seperti itu. Dan di sini juga guru bisa melihat siapa saja yang sudah mengirimkan jawaban dari latihan soal, siapa yang sudah absensi, dan siapa yang sudah berkomentar dan lain sebagainya. Dan tentunya adanya fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini sangat membantu bagi para guru untuk mengajar atau untuk memberikan materi-materi dan latihan soal di masa pandemi seperti ini, yang tentunya harus menggunakan bantuan alat atau media-media yang berbasis teknologi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi ini atau menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Classroom kurang jelas atau belibet atau kurang enak didengar. Saya dari perwakilan kelompok 1 mohon maaf yang besar-besarnya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 1 yang sudah ikut berpartisipasi di dalamnya, dan semoga yang mendengarkan ini juga memaklumi karena adanya keterbatasan dalam pembuatan video ini. Saya harap kalian menerima padanya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.